Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Ayo kita bertarung sepuas Your hati. team is banning. Oke, halo semuanya, selamat bergabung. Pada malam hari ini kita akan lihat scrim match antara dari teman-teman tim 4M melawan teman-teman dari tim SK ya. 4M kepanjangan dari 4 minutes, sementara dari teman-teman tim SK kepanjangan adalah sekawan kontrol ya teman-teman ya. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari kedua tim dengan band yang tentunya akan mereka lakukan. Tapi sebelum itu kita baca-baca dulu kolom komentar ya, yang kayaknya udah banyak banget ini pendukung dari teman-teman tim 4 Minute dan juga teman-teman dari tim SK ya. Kawan, iya kan, bener kan ya? Apa perintahmu? Your team Aku sih dapat briefingnya sih itu ya. Kontrol. Oke, aman. Oke. Kita lihat dari segi band yang akan mereka lakukan. Udah ada Yin Sun Shin dan juga Granger, hero yang cukup berbahaya dengan damage yang bisa menyakitkan ya. Sama seperti dia yang juga sudah meninggalkan. Tapi pasukan dari tim SK juga mencoba untuk melakukan sebuah band ke arah hero baru ya. Dan Lucas yang dijadikan pilihan bersama Exchange juga biasanya memang top global ini sangat-sangat memakai ya hero Exchange ini guys. Sehingga sepertinya memang dijadikan sebuah pilihan utama untuk teman-teman dari tim SK. Bisa pick pertama, ternyata pasukan dari tim 4M lebih memilih langsung ke arah hero Fanny ya. Hero Fanny yang bakal sangat agresif meskipun terlalu cepat mungkin untuk membuka hero Fanny duluan. Tentunya dengan banyak hunter yang bisa dipilih, tapi ternyata dua hero yang kemungkinan bisa jadi counter untuk seorang Fanny malah dipick langsung oleh pasukan dari teman-teman tim 4M dengan adanya Aurora dan juga dengan adanya seorang Chow yang kini tentunya langsung diamankan oleh Bang Jawi ya. Sekarang kalau kita lihat dari tim lawannya, tim SK dengan adanya Paveus bersama dengan Hayabusa ya. Ini dua hero yang cukup kuat juga, memiliki durability tentunya dari seorang Kyle Bai. Bisa menjadi momok yang mematikan juga jika bermain di bagian XP ya. Tapi kalau misalnya harus berhadapan dengan seorang Chow ya, meskipun ada beberapa kendala juga jika harus berhadapan dengan seorang Chow, harus berhati-hati dengan Way of Dragon yang bisa menendang langsung ya. Wih, ada korun juga teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih korun dan juga udah bantu Love Orange. Terima kasih ya teman-teman ya. Wah, dan untuk band ketiga ada Harit dan juga Hero Melissa yang dijadikan sebuah opsi di sana. Kebanyakan kalau kita dari teman-teman tim 4M ngeband ke arah hero yang MM atau mungkin bisa jadi sebuah pilihan untuk di arah jungler ya. Dan kita akan lihat dari S4 dan juga S5 dari pasukan teman-teman tim 4M yang kini akan melakukan sebuah pick. Ada Gregless masih punya opsi ke bagian MM. Mungkin Nathan bisa jadi pilihan bersama dengan Patrick atau mungkin Moskop ya. Wah, bisa sangat terbuka ya Moskop ya, dengan attack speed bisa menyulitkan, dan dengan bantuan Gatot sepertinya Jawi yang akan dijadikan sesosok roamer untuk pasukan dari teman-teman tim 4M. Sementara untuk pasukan dari tim SK dengan adanya Iritel, late game menjadi game yang harus dibawa oleh pasukan dari teman-teman tim SK. Cuma kalau Bruno bakal jadi lawan yang menurutku sih sengit ya di arah early. Meskipun attack speed yang tentunya akan cukup kuat terjadi jika Bruno bermain ke arah late game ya. Cuman ini harusnya bisa mengimbangi setidaknya permainan yang akan dilakukan oleh Moskop. Dan kita masuk saja untuk game yang pertama, 4M versus SK untuk scrim match pada malam hari ini, best of 3. Dan langsung saja kita akan memulai
sebuah game yang pertama. Yang draft pick yang sudah dilakukan oleh kedua tim. Let's go. Semangat Ayang Jawi kata Kak dia. Waduh guys, udah disemangatin ini ya. Nih anak-anak tim SK nggak mau nyemangatin Ayangnya kah? Waduh. Terlihat sudah ada yang sudah menyemangati ya. Sebenarnya sih Kufra juga bisa jadi alat yang enak banget sih buat ngatur momentum ya. Dan tentunya Terrace Revenge menjadi sebuah senjata utama. Dan let's go. Ini dia game yang pertama antara dari teman-teman tim 4M versus SK. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil memenangkan sebuah gamenya di match yang kali ini? Kita akan fokus ke caster terlebih dahulu, karena ini jadi pertarungan yang harusnya bakal seru ya. Halo Bang Dean, welcome. Ini lagi scrim match ya teman-teman ya. Dandi terlihat mencoba untuk melakukan sebuah inflasi. Di saat pengambilan ke arah sebuah resbah pun berhasil untuk seorang Novoselic berhasil untuk kuasai. Bahkan langsung ke arah sebuah lava golem. Tapi lihat ada sebuah penyerangan Jun lakukan, memberikan sebuah inflasi dengan permainan Fanny-nya yang kini mulai bergerak juga ke arah sebuah purple buff. Tapi Ivan mencoba untuk memberikan sebuah penarikan. Bisa sebuah first blow pun berhasil dilakukan. Dan sayangnya seorang Kufra dari seorang Kelbai pun harus ditumbangkan duluan. Menjadi pilihan pertama untuk pasukan dari teman-teman tim 4M. Ia juga harus mencoba untuk kabur karena seorang Dandi pun dalam bahaya. Lihat masih ada seorang Gregless yang mencoba memberikan satu backup. Tapi sayangnya seorang Ivan pun berhasil untuk memberikan satu pesan tekan akhir. Sehingga satu tukar satu pun harus terjadi. Di saat seorang Kalbal pun mencoba untuk memberikan sebuah lompatan. Tapi sayangnya ada satu kemenangan yang harus berhasil terjadi. Always Mel berhasil ternyata memenangkan pertarungan. Recall tentunya akan jadi jalan terbaik untuk bisa pulang duluan. Di saat pertarungan pun masih cukup sengit terjadi dari bawah. Kita lihat Kaibai mencoba untuk dibantu dengan adanya seorang Roy Demosinik di sana. Tentunya Roy mencoba untuk berfokus ke arah wave minion terlebih dahulu, karena Gregless juga bisa menjadi penghambat ya. Bisa seorang Dani kini mencoba untuk memasakkan penyerangannya, memberikan satu hit lagi untuk bisa mengamankan Roy yang harus terkena eliminasi. 2 poin sudah berhasil terjadi untuk kedua tim, tapi tombak manis dari seorang Gregless masih menancap ke arah seorang Kaibai yang bisa menjadi penghambat untuk bisa pulang ya. Namun ternyata memang masih cukup baik untuk bisa memberikan sebuah team fight kembali kah? Bisa sebuah kesempatan untuk seorang Kalbai melakukan sebuah lompatan lagi pun mungkin bisa terjadi. Menzawi, lihat, mencoba untuk bersiap ke arah sebuah turtle dengan persiapan yang juga akan dilakukan untuk bisa mengamankan sebuah turtle dengan Avatar of Guardian. Apakah akan langsung dilakukan? Di saat Novo pun mencoba untuk pulang, namun harus terkena satu santekan. Tombak yang begitu tajam menancap langsung ke arah seorang Novoselic yang harus ditumbang untuk pertama kalinya. Dan seorang Ivan digempur sendirian. Menjadi eliminasi tambahan yang akhirnya pasukan dari tim 4M berhasil kuasai lagi. Dan ini dia kesempatan untuk bisa mengambil satu buat satu pun sepertinya kini akan terjadi. Bisa Kalbai pun juga mulai bersiap untuk bisa memberikan satu lompatan langsung di game kali ini. Memberikan satu lompatan dan pressure lebih ke seorang Dandi yang kini masih mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Dan tentunya sangat memudahkan seorang Jun untuk bisa mengambil satu buat Sartol. Tapi sayangnya seorang Zawi pun dalam sebuah ancaman. Untungnya Avatar Guardian begitu cepat untuk langsung dikeluarkan. Berhasil pulang dari sebuah gangguan yang hampir saya membuat dirinya pun diamankan. Ahmed dan juga seorang Gregless sedang mencoba untuk memberikan sebuah persiapan dengan Glacier yang hampir saya mengenai. Roy masih cukup baik untuk langsung melakukan sebuah tackle untuk bisa terhindar dari sebuah mara bahaya. Tapi sayangnya lompatan pun juga berhasil untuk dilakukan oleh seorang Kalbai kali ini. Ahmed menjadi opsi penyerangan yang mungkin bisa dikerahkan oleh pasukan dari tim SK yang ternyata masih gagal untuk bisa melakukan satu Web Dragon dan kini tertarik dengan cukup kuat. Dandi dalam sebuah ancaman, namun masih mencoba untuk pulang di saat satu corrosion sudah berhasil diambil. Gregless masihkah mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan wave minion di saat dirinya pun mencoba untuk ikut dalam percampuran. Kini akan mencoba untuk bersiap. Bisa serang Dandi pun hampir saja diamankan. Sebuah shadow kill cukup berbahaya, tapi John masih belum bisa dihentikan di sana. Apa dengan sebuah report kill yang berhasil terjadi dan Lucky for Man yang akan dilakukan, tapi sayangnya harus disampak dan gagal untuk bisa mendapatkan sebuah maniaknya ya. Tapi masih ada Always Mills
yang kini juga harus mencoba untuk mempertahankan sebuah area dari tengah karena sepertinya akan dijadikan sebuah tempat pembobolan oleh teman-teman dari tim 4M di game yang sekarang ya. Dengan shield yang sepertinya akan mulai mencoba dihancurkan. Namun bersiap lompatan pun juga dilakukan oleh seorang Kalbai dan satu Buglaser pun juga berhasil mengenai. Bahkan mega kill pun juga terjadi dibantu ke sebuah Fatal Guardian mencoba bagian ke mereka. Namun lihat di area lainnya ada seorang Kalbai yang harus kembali diamankan. 3 pick off sudah berhasil terjadi untuk Warrior sekarang dan cukup memimpin. Dengan permainan dari pasukan teman-teman tim 4M mencoba untuk juga memberikan satu buah aksi lagi di area bawah dengan harus mungkin menghancurkan sebuah outer turret pertama. Apa dengan begitu taktis kalau kita permainan dari seorang Jun terbang berserbangan begitu mengancam. Spear of the Destruction pun juga dikerahkan. Gragas mencoba muncul langsung di area atas, mencoba memberikan penyerangan tambahan karena seorang Always Mills. Namun sayangnya sekali seorang Gragas pun harus dijadikan sebuah pengamanan yang harus terkena sebuah eliminasi dengan pasukan dari teman-teman tim SK di game kali ini. Lihat dengan satu Buglaser juga terjadi, mencoba mundur sejenak, mencoba menyelamatkan seorang Zawi yang terlihat harus dalam gempuran. Namun lihat ada seorang Kalbai yang juga seperti akan mencoba diamankan dengan sebuah paksaan dari seorang Dandi yang malah membuat dirinya pun dalam ancaman. Namun lihat Dandi begitu baik untuk bisa mendukung penyerangan untuk seorang Jun yang kini mencoba memberikan satu buah counter lagi. Namun dengan satu buah silo kill juga terjadi, Novoselic masih cukup sulit untuk bisa memberikan sebuah delivery damage. Dan lihat Gragless bahkan kini jauh-jauh ke area tengah lagi, memberikan satu buah setup untuk bisa memberikan mengambilnya meskipun memang jangan terlalu memaksakan. Karena di early game bakal cukup berasa ya jika ada teman-teman dari sampai Fatal Guardian malah dikerahkan. Zawi mencoba memberikan sebuah invasi karena sebuah parpol yang mungkin bisa dikuasai. Lihat bahwa seorang Fanny pun mencoba untuk memberikan sebuah keterlibatan lagi dengan permainan kabel yang begitu cantik. Double kill pun berhasil dibuat, bahkan triple kill pun berhasil diberikan dan Lucky Farman pun juga berhasil didapatkan. Luar biasa, Jun Always 1 versus 5 yang kini apakah juga akan mencoba untuk mendukung sebuah save untuk yang pertama kalinya. Luar biasa, permainan yang sangat sulit untuk bisa dihentikan. Jun menjadi pemain yang sangat-sangat harus dijadikan sebuah kewaspadaan buat teman-teman dari tim SK jika mereka ingin mendapatkan sebuah kemenangan. Spear of Destruction berhasil jadikan sebuah opsi lagi. Gragas mencoba untuk bertahan tapi gagal untuk bisa selamat karena harus terkena sebuah demo Satanic. Bisa sebuah silik pun juga masih terjadi, walaupun masih dilakukan. Bahkan Dandi pun gagal diselamatkan, menjadi tambahan pick off yang teman-teman dari tim SK pun berhasil untuk lakukan. Dan kini mulai mencoba memberikan satu inflasi tambahan dengan sebuah turtle yang juga bakal diambil oleh teman-teman dari tim SK. Kita lihat, mencoba untuk melihat dengan gaya Dandi, pasukan dari teman-teman tim 4M seperti kekurangan pemain untuk bersiap untuk melakukan pertarungan. Apa dengan sebuah invasi yang juga dilakukan ke seorang Jun yang terlalu sendirian? Apakah berhasil dimakan dan seorang Jun masih bertahan? Blazer pun dilakukan, mencoba memberikan sebuah efek freeze. Namun sayangnya seorang Always Mail pun gagal bisa bertahan dengan cukup lama kali ini. Namun pengambilan target akan terjadi. Seorang Zawi pun juga harus mencoba balik, namun harus tercari dengan satu buah penarikan. Ivan One Last Hit pun berhasil dikerahkan. Namun masih ada seorang Ahmed yang mencoba menjadi sebuah bantuan dan mega kill pun didapatkan. Bahkan Roy kini sendirian, tapi opsinya ke arah seorang Ivan yang kini masih cukup kuat dengan Crimson Beacon-nya, mencoba untuk menarik dan mungkin bisa membuat seorang Fanny pun dalam masalah. Tapi seorang Roy yang masih terdiam dengan base yang mulai sekarat, ini bisa jadi sebuah opsi tentunya untuk pasukan dari tim 4M melakukan sebuah pick off juga ke arah dirinya ya. Masih mencoba untuk melakukan sebuah penahanan, tapi sayangnya sebuah Glacier pun harus terjadi. Bahkan Wave Dragon pun juga berhasil menendang dengan sangat baik dan Jun memberikan follow up dari area jauh. What? Padahal tadinya seorang Jun tadi kayaknya nggak cukup available untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata ada di sana dan bahkan kini mencoba untuk menggerai juga di area bawah dengan satu cutthroat ban legendary pun terjadi. Lihat Jun ada di mana-mana. Tentunya mencoba untuk memberikan sebuah inisiasi lebih agar pasukan dari tim 4M bisa berpesta mukbang di game kali ini. Dengan 23 poin kill yang sudah berhasil mereka dapatkan, menjadi ancaman besar. Pasukan dari tim SK harus mencoba untuk merubah taktik mereka dengan memainkan sebuah splitus yang mungkin bisa dibuat. Tentunya akan menyulitkan pergerakan dari seorang Fanny, tapi dengan keunggulan sekarang akan sangat sulit
untuk bisa terhindar dari sebuah mara bahaya, apalagi dengan sebuah tas-tas yang kini mulai dilakukan oleh beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim 4M yang mencoba untuk merayakan kesempatan mereka. Tapi lihat seorang Vania pun mencoba untuk bergegas, memberikan lagi sebuah penyerangan di sana. Begitu kuat untuk bisa memasakkan serangan. Tapi lihat ada sebuah Father Guardian yang juga mencoba seorang Zawi lakukan. Blazer tambahan, memberikan sebuah efek freeze. Bahkan seorang Ahmed pun juga berhasil memberikan sebuah sontekan. Lihat Jun berhasil mendapatkan poin kill lagi. Bahkan sayangnya harus terkena sebuah tombak manis dari seorang Grekless yang juga berhasil mendapatkan pemain. Bahkan pengejaran pun juga masih terjadi. Seorang Novoselic pun terkena satu buah frostbite dan gak bisa keluar. Sayangnya, pengambilan lore harusnya dengan sangat mudah bisa didapatkan oleh pasukan dari 4M. Tapi dengan menyisakan seorang pemain Roy, sepertinya akan kami mencuri gas. Dengan Grekless yang masih mencoba untuk nekat memaksakan wave ini untuk bisa diplanting, tapi mengambil ke arah sebuah turret pun juga kini dijadikan sebuah opsi tambahan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M dengan satu buah Magic Sentry yang ternyata juga berhasil terbuka oleh pasukan dari teman-teman tim SK. Yang sepertinya kini mencoba mengeroyok seorang Jun yang terlalu sendiri, tapi untungnya masih berhasil kabur. Luar biasa, permainan yang begitu agresif, dan kayaknya untuk match kedua akan jadi pilihan mutlak ya buat teman-teman dari tim SK untuk melakukan sebuah ban, apalagi dengan pergerakan dari seorang Grekless yang sangat sulit untuk bisa dihentikan. Dia mencoba untuk ikut dalam pertarungan dengan Avatar Guardian. Zawi mencoba untuk memberikan keterlibatan, namun tertarik dirinya dalam bahaya. Namun lihat bantuan pun datang begitu saja. Bahkan seorang Roy pun harus tumbang dan double kill pun terjadi. Lihat dengan sisa seorang pemain Ivan dalam bencana di game kali ini. Apakah sebuah kekalahan langsung terjadi bersama dengan seorang Jun yang juga berhasil untuk membuka legendary. Lihat Jun jadi pemain yang sangat-sangat sulit dihentikan, apalagi dengan hanya satu kali berhasil untuk ditumbangkan. Dan kita lihat beberapa item yang udah berhasil diambil oleh seorang Jun. Ada Sky Pincher, War Egg, dan juga ada beberapa item lainnya, Malfic War dan juga sebuah antivirus. Bukan hanya menjadi pemain yang bakal ngasih damage yang cukup besar, tapi juga bisa ngasih pertahanan yang cukup kuat juga dengan physical defense yang juga udah berhasil untuk dia tangkal ya. Tentunya terhindar dari damage-damage yang mungkin bisa membahayakan kayak Roy dan juga beberapa pemain lainnya ya. Apa dengan seorang Jun yang kini mencoba untuk masuk ke bagian depan? Apakah akan berhasil membuka lagi sebuah pengambilan tambahan? Zajun mencoba pulang duluan, tapi dengan satu buah shadow tambah Frostbite mencoba membaca pergerakan dari seorang Novoselic yang ternyata gagal untuk bisa terjadi. Tapi Union pun menjadi penghambat untuk pasukan dari tim SK berfokus memainkan sebuah team fight ke arah sebuah lord di game kali ini. Bahkan seorang Always Mel pun harus ditinggal sendirian dan tarikan. Apakah cukup berpengaruh untuk bisa menumbangkan seorang Zawi yang ternyata malah mencoba untuk memberikan penahanan terus sendirian. Avatar Guardian pun dilakukan, tapi gagal untuk bisa selamat. Zawi pun ditumbangkan. Namun Lord menjadi sebuah opsi tambahan yang berhasil teman-teman dari tim 4M bawa. Dan ini jadi sebuah keuntungan yang bisa dikerahkan tentunya untuk pasukan dari tim 4M untuk langsung mengambil kemenangan. Yang Lord yang bakal mulai datang akan jadi sebuah ancaman. Namun Jun ini terlihat masih kesulitan mencoba kabur di saat sebuah Frostbite pun juga berhasil mengenai. Ahmed pun mencoba mendukung dengan satu buah Glacier, dan sebuah efek freeze pun mungkin juga bisa terjadi. Kalbai harus jadikan sebuah korban, dan Demos Satanik pun juga terjadi. Always Mel pun mencoba untuk mengejar kah? Wah, tapi kayaknya akan sangat sulit untuk bisa mengejar. Namun dengan sebuah shadow kill tambahan, penculikan terjadi. Memang bisa dimanfaatkan sebuah mobilitas dari seorang Hayabusa, meskipun lihat bahwa Grekless pun dengan cukup baik memanfaatkan sebuah tombaknya menjadi pemain yang juga ingin bersinar. Bukan hanya Jun aja ya, Grekless bisa menjadi pemain yang berimpact besar juga. Apa dengan Avatar Guardian yang juga kini akan dilakukan, mencoba memberikan geprekan. Zawi di bagian depan mencoba memasang badan sehingga memudahkan seorang Jun untuk memberikan sebuah pergerakan bersama dengan datangnya seorang Grekless, dan ini dia wipe out yang ternyata terjadi. Dan kemenangan pertama pun langsung diambil alih oleh pasukan dari tim 4M dan 5K atau SK ya. Harus ternyata dikalahkan untuk game yang pertama. Dan ini dia sebuah statistik yang berhasil terekam untuk game yang kali ini guys. Wah, luar biasa. Kita lihat teman-teman dari tim 4M ya, yang bermain dengan sangat baik ya, tanpa harus menunggu lama-lama. 13 menit waktu yang dibutuhkan untuk langsung mengamankan sebuah gamenya. MVP dari seorang Grekless juga terjadi di sana.
Kupikir bakal ke arah seorang Jun ya. Ternyata dari segi asisnya Gregas juga jadi pemain yang sangat mengancam ya, dengan 18 kali asis. Dan kita lihat 2 emas lain dari Jun dan juga seorang Ahmed, dan 2 silver dari Zawi dan juga seorang Dandi. Penutup menangan untuk pasukan dari teman-teman tim 4 minute ya. Dan kalau kita dari tim lawannya 3 silver ya, dan 1 coklat dari Roy, yang memang sangat kesulitan untuk bisa menangkal Gregas yang sangat sulit dihentikan. Dan Always Mill mendapatkan sebuah MVP. Ini data yang berhasil terekam, dan kita akan coba lanjut untuk masuk ke match selanjutnya. Ini dia dengan replay kemenangan yang berhasil untuk terekam. "5K" salah guys tadi guys, harusnya SK. Oke, ini dia momen kemenangan dengan wipeout yang terjadi. Kita akan lanjut masuk ke game yang berikutnya ya, game kedua teman-teman. Bang Slotga ini lagi scrim ya teman-teman ya, jadinya lagi full slot guys. Besok lagi aja ya teman-teman ya yang pengen ikutan main ya. Oke, kita akan lanjut untuk masuk ke match yang kedua. Let's go teman-teman ya. Apa tuh challenge-nya tuh? Kita coba ya.
Oke teman-teman, kita balik lagi untuk game yang kedua. Makasih teman-teman yang udah nunggu. Kita akan lihat draft pick yang akan dilakukan oleh dua tim untuk match yang kedua, tentunya dengan kesempatan kemenangan yang udah teman-teman dari tim 4M dapatkan ya. Mungkin mereka lebih bisa bersantai atau mungkin bisa bereksperimen di game kali ini. Namun pasukan dari Loh, mereka nggak nuker kah? Pasir tunduk di bawah. Loh. Banning. Ini nggak nuker kah? Cinta dan harapan Your adalah team dua is kicking. ciptaan terbaik. Nah, sudah oke. Harusnya sudah oke ya. Mereka suka kok yang ngebuk-ngebuk katanya. Yang MVP menang 2 kali dapat 50k tuh, guys. Challenge dari Kapadia buat ini buat anak-anak 4M atau buat anak-anak SK juga nih. Wah, jangan-jangan bisa ke comeback ini, guys. Kalau ada hadiahnya nih, guys. Tapi kayaknya akan sangat sulit sih, apalagi wah, cuman kalau untuk hero Fanny-nya memang dijadiin pilihan band ya. Namun itu yang ngebuka akhirnya hero-hero macam kayak Joy, Yin Sun Sin, Granger ya. Dari segi draft pick pasukan dari tim SK. Di game yang pertama mereka kena ban 2 hero penting ya, yang kali ini berhasil untuk mereka pick ya. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Salah banget itu, lepas Joy Jun katanya. Wah, ini menurutku sih karena hero Fanny-nya di ban, Joy pasti terbuka guys. Sama kayak macam Yin Sun Sin dan juga Granger juga. Cuman untuk 2 hero lain ya, ada Ruby sih. Ruby yang menurutku sih untuk meta sekarang agak kurang nggak sih guys. Emang kita akan lihat aja gimana combo bersama dengan Tigreal juga. Apa dengan bantuan dari hero Suzin ya, yang juga kini udah berhasil diambil oleh seorang Ivan. Teman-teman dari tim 4M yang kini juga udah pakai fake sana. Cow lagi di pick. Brody dijadiin pilihan untuk seorang Grekless yang sepertinya akan juga mencoba untuk bersaing di area early game. Dan kayaknya nggak mau kalah ya. Dan Teris lah jadi opsi di bagian XP lane kah, sehingga nanti mungkin bisa lebih mobilitas untuk jadi seorang Roam dan bisa memaksimalkan tentunya posisi dari seorang Zawi sebagai XP laner untuk pasukan dari teman-teman tim 4M. Kita akan langsung masuk game yang kedua. Apakah ini akan menjadi akhir langsung untuk pasukan dari teman-teman tim SK, atau bakal ada satu game lagi yang bisa membuat pasukan dari tim SK melanjutkan game yang ketiga? Novoselic terlihat mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah sebuah purple yang kini akan mencoba untuk dia pegang, tapi Dandi pun mulai datang memberikan gangguan. Purple akan berhasil diambil. Seorang Dandi mencoba untuk memainkan pressure dan harus membuat seorang Novoselic ya menggunakan langsung retributionnya untuk bisa mengambil ke arah purple di game yang kali ini. Ores buff dia sebenarnya akan jadikan sebuah pengambilan, tapi Kyle Bay memberikan pressure. Reckless pun harus bermain di area belakang, nggak boleh terlalu terburu-buru. Bisa Dandi juga kini mencoba untuk membaca pergerakan dari serang Roy yang terus mencoba untuk menahan pergerakan agar pengambilan ke arah sebuah Little Wonder pun berhasil terjadi. Nah, melihat dengan sebuah cutting minion yang juga kini dilakukan serang Zawi, tidak akan memudahkan diri untuk bisa memberikan keterlibatan entah teamfight yang mungkin bisa terjadi ke area tengah ya. Namun sepertinya malah mencoba untuk memberikan satu buah cutting minion tambahan. Namun dengan datangnya seorang Ivan ini bisa jadi sebuah kendala. Tapi sayangnya seorang Ruby pun masih juga mencoba memberikan sebuah cutting minion di area bawah sana. Zawi sepertinya akan gagal untuk bisa melakukan satu. Ada sebuah peluang untuk melakukan sebuah first bolt. Namun dengan datangnya seorang Novoselic ini bisa menjadi sebuah ancaman. Zawi tersikat langsung dengan sebuah first bolt yang terjadi.
Dan masih dengan seorang Jun yang juga kini mencoba memberikan sebuah Terrifying Beast, mencoba membalaskan tumbangan dari seorang Novoselic. Namun sayangnya seorang Jun pun harus juga ditumbangkan. Always Mel pun mencoba untuk menjadi sebuah bantuan. Ahmed pun apakah harus masih dikejar? Bisa seorang Dandi pun masih datang, memberikan lagi sebuah penyerangan. Dengan bantuan sebuah flicker yang juga kini dikeluarkan, Ahmed pun melakukan sebuah tumbangan juga. Sehingga 2 poin tambahan dari pasukan teman-teman tim 4M pun terbalaskan langsung ya oleh teman-teman dari tim SK di game kali ini. Kita lihat dengan sebuah pengambilan karena sebuah power play yang juga terjadi. Dandi, masih dalam ancaman, tapi bila T-Zone dikerahkan, Zawi pun tertarik. Apakah harus membuat seorang Zawi pun kini ditumbangkan? Namun Dandi malah mencoba untuk memberikan bantuan, memberikan satu buah sontekan. Dandi pun masih berusaha untuk pulang meskipun gagal dilakukan, dan Crimson Beacon pun juga kini diaktifkan. Zawi bahkan terkena dorongan lagi, Mutir pun terkena sebuah eliminasi. Sebuah zoning pun terjadi, namun mengambil karena sebuah taruh pun seorang Ahmed malah berhasil untuk kuasai. Luar biasa, tanpa adanya sebuah jungler ya. Pasukan dari teman-teman tim SK ya, bahkan juga harus terkehilangan satu pemain dengan bantuan Trapper Memory. Gregless menjadi pemain yang akan mencoba untuk memberikan juga satu backup lain dan membuat seorang Jun kita akhirnya mendapatkan 2 pick off-nya, dan Gregless terhindar dari sebuah bahaya ya, yang hampir saya membuat dirinya pun ditumbangkan untuk pertama kalinya. Luar biasa sekali beberapa combo yang teman-teman dari tim 4M berhasil untuk lakukan, menjadi ancaman besar untuk pasukan dari teman-teman tim SK ya, yang kini terlihat harus tertinggal. Dan T-Zone menjadi bantuan serangan tambahan yang kini masih mencuri maksimalkan, tapi tertarik dengan sebuah Emo Vendet. Zawi pun terlihat mencoba untuk kabur dengan satu buff flicker yang berhasil terconnect. Ternyata masih membuat diri pun selamat dari sebuah kejaran. What? Masih ternyata selamat dengan darah yang padahal mulai tipis. Zawi kini mencoba untuk mempersiapkan lagi ke sebuah war di saat sebuah Terrifying Beast pun juga terjadi. Jun perlahan mundur, nggak bisa terlalu juga memaksakan, tapi Opinion pun masih dipleting di saat sebuah gempuran pun juga kini dilakukan. Gregless mencoba menangkap pertarungan Trapper Memory, namun sayangnya sudah kehilangan beberapa skillnya. Seorang Kalba pun hampir saja tersikat dengan satu buah skill tambahan. Namun lihat dengan beberapa bantuan serangan yang juga kini teman-teman dari tim SK berhasil lakukan, membuat ternyata serang Zawi pun teramankan meskipun juga harus memakan korban ya. Sama-sama kehilangan seorang explainer, tapi dengan kepungan yang terjadi, sayangnya Novoselic begitu leluasa ya, mencoba melakukan sebuah eksplorasi, dan itu yang malah membuat dirinya pun terkena tumbangan. Padahal dia punya sebuah Mountain Shocker ya, yang bisa dimanfaatkan juga untuk bisa membaca gerakan teman-teman dari tim lawannya. Namun sepertinya memang masih harus menunggu respawn lagi dari segi skillnya ya, sehingga akan sangat sulit untuk seorang Novoselic membaca pergerakan dari teman-teman dari tim 4M ya, yang juga kini mulai bergegas untuk bisa memanfaatkan satu buat Sartel. Tapi lihat seorang Roy pun juga kini mulai bergegas mencoba untuk OTW langsung ke arah sebuah Sartel, mencoba untuk membuka penyerangan dengan adanya seorang Novoselic, memberikan penyerangan tipis-tipis, gak bisa terlalu terburu-buru. Apalagi seorang Jun yang kini mulai masuk, memberikan sebuah Terrifying Beast lagi, memberikan penyerangan, dan tentunya seorang Novoselic pun dalam ancaman. Bedat satu dikerahkan dengan adanya seorang Zawi yang juga tertumbangkan. Satu ke satu pun kembali dilakukan, dan sama-sama kehilangan explainer lagi di saat sebuah Trapper Memory juga jadikan sebuah opsi. Wave Dragon juga terjadi bersama dengan datangnya sebuah Salah Guard. Maka seorang Ivan pun juga terkena sebuah One Last Hit. Begitu juga seorang Cowboy juga akan mencoba dikejar. Dandi masih punya kesempatan mencoba memasakkan, ternyata seorang Cowboy pun masih berhasil pulang. Kayaknya ada beberapa perbedaan ya kalau kita lihat dari segi grafik untuk teman-teman dari tim SK ya, yang kini juga mencoba untuk menahan sebuah gempuran dari tengah. Terlihat bos serang Depo juga berhasil melakukan sebuah pengambilan di sana. Jun juga perlahan mulai mundur. Di samping T-Zone pun juga kini mencoba diaktifkan, tapi Trapper Memory pun juga cukup available untuk bisa digunakan. Dan Walasi pun juga terconnect bersama dengan seorang Always Man yang juga harus akan sebuah eliminasi. Double kill Gregless jadi pemanfaatan yang bagus, dan hanya menyisakan satu orang pemain. Dan ini yang ngebuat pasukan dari teman-teman tim SK ya, tadi banyak banget kerugian yang terjadi, dan ini mulai jadi sebuah ancaman
Karena gold melimpah, teman-teman dari tim 4M malah berhasil untuk kuasai. Dengan 22.000 gold, mereka mencoba untuk memberikan lagi satu buah efek zoning. Nah, melihat bahwa seorang Novoselic pun juga kini mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Di saat seorang Gragas pun juga berhasil memberikan sebuah penghancuran. Sebuah objektif ke arah turret tambahan kini berhasil teman-teman dari tim 4M lakukan. Niklas mencoba untuk pulang, namun pasangan serangan pun juga kini dilakukan. Tarikan ke arah beberapa pemain, bahkan Dandi pun harus ternyata dijadikan sebuah opsi. Bahkan Jun apakah juga berhasil untuk dijadikan sebuah pengambilan juga di game kali ini. Pasukan dari teman-teman tim SQ kayaknya harus memang lebih berhati-hati ya. Mereka harus bisa meminimalisir kesalahan dan terus berfokus untuk bisa memberikan penculikan. Apalagi dengan team fight yang teman-teman dari tim 4M terus akan mencoba lakukan ya. Di saat sebuah pengambilan turtle dijadikan sebuah fokus ternyata untuk pasukan dari tim 4M di area atas. Mencoba mengambil satu buat turtle dengan seorang Jun dengan retributionnya. Ini mulai mencoba untuk juga memberikan rotasi lagi. Dan apakah harus dijadikan sebuah opsi pertama? Novoselic. Kalau kok pihak kabar ya, buset. Dan itu kayaknya Nonem cuma nongol doang terus ngilang lagi, Den. Baik kok, Den, dia, Den. Aku penjawab aja, Den. Aku yang bantu jawab. Pemilihan masih diplating oleh seorang Novoselic yang kini mencoba untuk bergegas melakukan sebuah pengejaran ya, dengan bantuan dari seorang Roy yang juga kini datang, tapi sayangnya gagal untuk bisa memberikan penyelamatan dan harus membuat seorang Novoselic pun dijadikan sebuah pengambilan. Yang kini masih dengan adanya seorang Dani juga akan mencoba memberikan sebuah efek zoning Ores buff. Supaya akan dijadikan sebuah objektivitas yang pertama untuk pasukan dari teman-teman tim 4M mencuri sebuah buff dari pasukan tim lawan. SK jelas berada di sebuah Fambase yang akan diaktifkan oleh seorang Jun yang harus malah tertembak langsung dengan Death Sonata. Tepat ke arah jantung, seorang Jun pun ditumbangkan untuk kedua kalinya. Namun sementara kita melihat persiapan untuk ke arah sebuah lore pun juga terus ditekankan oleh pasukan dari tim 4M. Meskipun harus kekurangan pemain, mereka lebih mencoba untuk rapat dari segi permainan kali ini, sehingga mungkin bisa memberikan sebuah bantuan lebih dengan sifat yang akan mencoba untuk mereka lakukan tentunya di match yang kali ini. Namun kita lihat seorang SK. Ada pemain yang seperti mencoba memberikan penyelamatan seorang Novoselic yang terlalu sendirian. Adalah Guard gagal untuk bisa membuat seorang Novoselic ditumbangkan, tapi dengan bantuan mereka juga berhasil dikerahkan. Tendangan dilakukan, bahkan Artisan pun berhasil terkonek ke arah 3 bahkan orang pemain. Zawi berhasil melempar satu buah palu, namun sayangnya dia pun gak cukup kuat untuk bisa menahan damage yang begitu kuat. Ivan melakukan sebuah double kill dan Lucky for triple kill berhasil ternyata dilakukan, dan kini mencoba memberikan pembalasan ke arah sebuah mania ke arah seorang Junka di sana. Memberikan bantuan sebuah dorongan, bahkan saringan pun masih terjadi, dan sayangnya Jun berhasil juga dihilangkan dan maniak pun terjadi untuk seorang Ivan di game kali ini. Maniak dibalas maniak. Ngechat abis ini minta sleep call katanya, buset. Kosmita jam segini munculnya bang. Iya munculnya jam segini baru pulang kerja Den. Pengambilan ke arah lore juga kini akan dilakukan oleh pasukan dari tim SK, dan Ivan mengambil ke arah sebuah lore yang pertama dengan fokus yang juga harus dilakukan untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple. Tidak apakah dilakukan dengan cukup baik, tapi sayangnya ambil ke arah sebuah purple diambil oleh seorang Ivan yang ternyata berhasil untuk mengambil purple dari pasukan tim lawan ya. Dan mulai ada sebuah keuntungan yang teman-teman dari tim SK berhasil untuk dapatkan. Ini bakal jadi keuntungan yang teman-teman dari tim 4M ya harus lebih berhati-hati untuk membuka penyerangannya. Dan Dragon dilakukan. Novoselic mencoba untuk diculik, namun malah menjadi sebuah keuntungan seorang Novoselic bersinar kalau untuk di game kali ini dengan bantuan sebuah Mountain Shocker. Tapi sayangnya seorang Novoselic pun gak cukup kuat untuk bisa menampung damage-nya kembali. Dengan sebuah emote yang juga gagal untuk bisa terkonek. Gragas mencoba meminta bantuan, tapi lihat Artisan pun dikerahkan di saat Trapper Memory pun juga dikeluarkan. Lordnya pun malah ke area samping dari Agar pun juga dilakukan, dan datangnya Always Jun. Malah ada sebuah Electrifying Beast yang sepertinya mungkinkah bisa untuk dijadikan sebuah opsi penyerang lagi. Menyerang ke arah serang Ivan dan beberapa pemain lainnya. Bahkan Double pun juga berhasil dijadikan sebuah opsi di sana, namun gagal bisa bertahan dengan cukup kuat karena seorang Kalbai pun juga terkena
Trauma Memory bersama Death Sonata saling mencoba untuk mengamankan ya kedua gold laner dari kedua tim, yang harus juga membuat mereka pun sama-sama tumbang untuk di match yang kali ini ya. Pertarungan yang sangat sengit terjadi, tapi keuntungan masih cukup kuat untuk dipaksakan lagi oleh pasukan dari teman-teman tim SK, yang memang nggak terlalu jauh sih untuk dari segi pengambilan dari goldnya ya. Cuma mereka punya kesempatan yang menurutku sih bagus buat bisa ngambil ke arah Lord yang kedua ya. Apalagi dengan Storm of Selig yang bisa ngebuka sebuah efek Mountain Shocker ya, sehingga vision bisa terbuka dan bisa berhati-hati dengan sebuah genggengan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim 4M. Namun Jun juga nggak akan tinggal diam. Apa yang permainan yang tadi begitu taktis ini akan mencoba untuk kembali lakukan sebuah serangan sepertinya. Namun dengan penalty zone yang juga bisa dijadikan sebuah opsi penyerangan, Zawi memang harus lebih berhati-hati untuk membuka momen, karena bisa juga jadi sebuah ancaman jika penalty zone yang dilakukan malah menghambat pasukan dari teman-teman tim SK untuk malah mendapatkan beberapa pemain dari pasukan tim 4M tentunya ya. Dandi mencoba akan menculik dengan Wave Dragon, mencari kesempatan, namun Always Male cukup kuat, punya darah yang cukup tebal, bakal dijadikan sebuah badan, dan bahkan kini melihat ke arah seorang Reckless yang mungkin berhasil untuk dikejar, namun sayang yang gagal dilakukan, dan seorang Dandi menjadi bantuan lebih. Namun lihat bahwa Wave Union pun sedang diplateng oleh seorang Jun kali ini, coba bersiap untuk bisa mengambil karena Lord yang mungkin bisa didapat oleh pasukan dari teman-teman tim 4M. Namun sayangnya Lord kedua begitu cepat diambil seorang Nova Selig dengan sebuah retribution, tapi Fang Beast pun gak bisa ditangkal. Wave Dragon pun juga terconnect. Always Male pun juga disediakan sebuah opsi dengan Super Memory, bahkan double kill pun juga terjadi. Nova Selig masih mencoba untuk bersih dengan triple kill yang terjadi. Bakal Lucky Foreman untuk kedua kalinya. Seorang Ahmed yang mungkin kebersihan untuk diamankan, namun dengan mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple, seorang Jun terlalu memaksakan. Bahkan hampir saya terkena dorongan, namun dengan sebuah tarikan yang juga berhasil dibuat, dan sayangnya Jun gagal untuk bisa selamat. Misalkan seorang Ahmed yang kini harus sendirian dan harus berfokus di area tengah, menjadi sebuah epic comeback yang ternyata berhasil terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim SK, yang kini punya kesempatan untuk bisa mengambil satu buah poin. Dengan nanti untuk game yang ketiga bakal sangat seru lagi ya, kalau misalnya teman-teman dari tim SK berhasil untuk mengamankan sebuah matchnya di game kali ini ya. Namun sepertinya pasukan dari tim 4M masih cukup kuat untuk bisa pulih dengan cepat. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah eliminasi karena Lord yang kini mulai mencoba untuk memberikan penghancur karena turret. Namun lihat Bobes juga harus dijaga. Di serang Dani pun juga dalam bahaya, mencoba mengalihkan perhatian tapi harus tertarik dirinya. I'm of Undead berhasil dikerahkan dengan sangat baik, dan pun berhasil diculik. Ujungnya seorang Nova Selig yang juga kini mencoba untuk bersinar kembali, tapi Winter pun mencoba diaktifkan. Bertahan, namun harus terkena satu buah opsi penyerangan. Namun John pun juga harus tertumbangkan. Bisa penalti zone pun tak kemana dari seorang Zawi yang kini harus kembali mundur, dan apakah akan tertarik dari seorang Ivan mencoba untuk menarik meskipun harus gagal. Namun penghancuran karena turret pun terus dijadikan sebuah opsi tambahan yang teman-teman dari tim SK mencoba untuk lakukan. Recall menjadi jalan terbaik untuk seorang Always Male dan juga satu orang pemainnya untuk bisa mengisi tenaga kembali, karena sepertinya akan sangat-sangat resiko besar juga ya jika mereka mencoba untuk lebih komit dan mereka malah harus terculik. Apalagi dengan adanya beberapa pemain kayak Penalty Zone bakal sangat-sangat merepotkan, dan Wave Dragon dan serang Dandi. Nah, melihat kini sebuah Wave Dragon kembali dikerahkan untuk bisa mengambil ke arah seorang Roy yang mencoba untuk memberikan implosion dan juga dorongan, mencoba untuk kabur dengan darah tipis, tapi harus terkena sebuah Fang Beast yang berhasil menculik lagi seorang pemain dari pasukan tim SK pun juga kini tanpa seorang roamer. Apakah mereka akan cukup kuat? Di saat sebuah purple pun malah berhasil diambil seorang Reckless. Dia juga kini mencoba untuk bersiap memberikan lagi kejutan serangan di area belakang. Namun sayangnya seorang Zawi yang tertarik dan harus membuat dirinya pun tumbang. Dan pengajaran pun juga kini dilakukan, namun sayangnya seorang Kaibo pun masih selamat. Bahkan dibantu langsung oleh seorang pemain lainnya, Nova Selig, menjadi pemain yang terus memberikan bantuan lebih agar seorang Kalbai gagal untuk bisa diamankan ya. Dan menjadi pemain yang salah satu impact-nya juga besar dan bisa ngasih damage yang cukup kuat. Selain dari seorang Ivan yang juga kini udah berhasil mendapatkan 10 pick off untuk game yang kedua.
Tarikan pun juga masih dimainkan. Kita lihat dari serang Ahmed, apakah harus dijadikan sebuah opsi. Namun sayangnya serang Glegas pun seperti akan dijadikan sebuah pengambilan untuk di game kali ini. Bisa sebuah immortality hilang dan tembakan pun juga berhasil masuk. Reckless harus diamankan. Misalkan serang Ahmed di saat pengambilan Kara Lord pun juga cukup terbuka. Namun ada Wavenian yang juga kini mulai masuk, bisa dijadikan sebuah ancaman untuk pasukan dari teman-teman tim SK. Yang kini sepertinya gagal untuk bisa menumbangkan Lord yang ketiga ya. Wah, ini 2 kali Lord udah berhasil ditahan dengan cukup baik oleh teman-teman dari tim 4M ya. Membuktikan bahwa mereka jadi tim yang cukup kuat. Namun Lord ketiga bakal lebih berbeda dan harusnya benar-benar dimanfaatkan ya. Harus ada sebuah kontes yang mungkin bisa dilakukan oleh kedua tim. Zawi pun masih menunggu di bagian burstnya kembali. Ada sebuah zoning yang juga kini dilakukan oleh seorang Roy. Mencoba untuk bersiap menangkal penyerangan yang mungkin akan teman-teman dari tim 4M lakukan. Namun ada sebuah Mountain Shocker ancaman yang berhasil mengetahui beberapa pemain untuk bisa langsung ditumbangkan. Gang King yang dipersiapkan dan hampir saja tumbang. Karus Sembikan tadi sudah berhasil untuk ke-trigger, tapi sayangnya serang Jun pun juga harus mencoba untuk kabur. Penalti zone tambahan dari seorang Zawi mencoba terlibat dengan sebuah implosion juga kali ini. Namun sayangnya Wave Dragon pun juga berhasil terjadi. Seorang Roy pun harus tertendang dan untung saja masih selamat. Namun sayangnya Kyle Bay pun harus terculik di sana. 1 tukar 1 dan keuntungan menurutku sih malah jadi sebuah pihak dari teman-teman tim 4M ya, yang hanya kehilangan seorang Zawi. Namun pengambilan karena sebuah Lordnya pun juga kini mungkin bisa dimaksimalkan. Jun mulai bersiap untuk bisa memberikan pengambilan karena Lord dengan sebuah retribution, tapi penjagaan yang juga harus cukup kuat harus dilakukan oleh pasukan dari 4M yang juga berhasil untuk menghilangkan seorang Novoselic. Dan masuknya lagi seorang Jun untuk bisa memberikan catching dalam pertarungan, membuat wipe out pun dilakukan. Double kill kini berhasil juga didapatkan. Jun dia akan mencoba menjadi hero untuk pasukan dari tim 4M yang akankah langsung mengambil sebuah kemenangan. Kali Boy masih ada di area tengah, mencoba untuk memberikan penjagaan di saat Lord pun cukup terbuka. Apakah akan diadakan sebuah kesempatan untuk bisa ngambil Lord yang pertama buat teman-teman dari tim 4M yang punya kesempatan untuk bisa mengambil Lord yang ada di top lane? Galacross mencoba juga memberikan sebuah efek zoning. Begitu juga dengan seorang Dandi memberikan penjagaan lebih. Kalbai masih menunggu beberapa menit untuk bisa respon lagi. Tapi sepertinya Death Sonata akan sangat sulit untuk bisa mengenai Kara Lord yang ternyata langsung diambil alih oleh teman-teman dari tim 4M di game yang kali ini. Lihat dengan seorang Jun yang juga mencoba masakan, tarik langsung. Oh Jun, what are you doing? Di saat Lord ketiga mungkin bisa dijadikan sebuah opsi oleh pasukan dari tim 4M untuk langsung ngambil Kara gamenya dengan bersama-sama ya, dengan Lord yang bakal mulai berjalan. Tapi sayangnya Jun kini harus tumbang. Masih menunggu untuk bisa kembali respon, tapi ini akan menjadi sebuah keuntungan yang teman-teman dari tim SK ya bisa untuk memanfaatkan. Mereka bisa memulai juga pertarungan, tapi memang juga harus berfokus juga agar bisa melakukan eliminasi Kara Lord terlebih dahulu ya. Penalti zone malah menjadi war yang kini dibuka langsung oleh serang Zawi, dan ada sebuah penerikan juga terjadi. Namun Novoselic pun juga semakin harus berhati-hati. Begitu diaktifkan, memancing langsung beberapa pemain. Namun sayangnya serang Zawi pun juga berhasil memberikan satu hit tambahan dan masih menyerang. Bahkan Roy pun juga gak akan dikasih pulang. Namun sayangnya serang Ivan pun masih ada di area atas sana, mencoba memberikan sebuah eliminasi Kara Lord meskipun akan sangat sulit dilakukan. Always Mel pun datang memberikan penjagaan lagi. Namun sayangnya Immortal pun hilang dari serang Dani dan langsung mencoba dikejarkan bantuan dari serang Jun lagi. Wow, lihat Jun berhasil memberikan satu backup lain yang membuat serang Dani pun mendapatkan kesempatan untuk bisa pulang dengan selamat tanpa harus diamankan lagi. Dan gila Jun masih mencoba untuk menyerang, memanfaatkan lagi keserangan di saat seorang Always Mel masih dari tengah melakukan lagi sebuah platingan. Di saat seorang Ivan pun juga kini mulai datang membantu warga untuk pasukan dari teman-teman tim SK dengan weapon yang harus masih di plating. Ivan lakukan sebuah clearance. Roy pun juga mencoba bersama-sama dengan seorang Novoselic yang kini akan mencoba untuk mencari momen lagi ya, karena teman-teman dari tim 4M aja bisa ngambil momen. Dan menurutku sih
pasukan dari tim SK juga bisa melakukan hal tersebut, apalagi dengan hero Tigreal yang juga udah mereka punya ya. Namun dengan seorang Dani juga kini mencoba membackup Boy of the Dragon, tapi gagal untuk bisa dilakukan. Novoselic masih selamat dan kini terus memberikan sebuah penyerangan ya. Maka mencoba untuk mengambil sebuah alih ke arah sebuah purple, tapi Rotizan pun juga terkonek. Zawi dijadikan sebuah umpan lagi. Bisa sebuah Telgor pun juga berhasil kini dilakukan. Ahmed mengambil ke arah sebuah purple dari pasukan tim lawan, dan Electrifying Beast pun mencoba dipaksakan, tapi seorang Jun pun apakah bakal terhentikan? Mencoba dibantu dengan sebuah bantuan, tapi gagal seperti untuk bisa membuat diri pun selamat. Tapi implosion pun juga terjadi, serang Roy dijadikan opsi berikutnya, dan cukup kuat dengan sebuah team fight-nya, apalagi dengan 2 damage delivery ya dari teman-teman tim SK. Seperti ini akan menjadi akhir untuk pasukan dari 4M yang terlihat hanya tersisa 2 orang pemain, dan dia sepertinya akan mencoba untuk menyelamatkan. Terlihat bahwa sebuah double kill pun dilakukan. Ahmed pun tumbang, misalkan seorang Dandi yang kini mencoba untuk mengalihkan perhatian, tapi lihat sebuah base turret yang ada di area tengah. Coba terbuka untuk langsung dimenangkan langsung oleh pasukan dari tim SK, dan ini bencana kemenangan seperti akan terjadi untuk pasukan dari tim SK di game yang kedua kali ini, membuat pasukan dari tim 4M pun seperti akan berlanjut ke arah game yang ketiga. Dan sayangnya game yang ketiga menjadi penutup yang tentunya harus dilakukan oleh kedua tim untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan. Kita lihat dengan MVP yang terjadi ke arah seorang Ivan yang memang sangat-sangat mengancam dengan hero Suzin yang kini berhasil untuk dia amankan. Bersama kali juga seorang Novoselic bermain dengan sangat taktis. 2 Silva juga terjadi ke seorang Roy dan juga seorang Owesmel yang memang sangat-sangat dijadikan sebuah badan ya buat teman-teman dari tim SK. Dan beberapa kali aku lihat kayaknya 4M kalau misalnya manfaatin dari segi serangan agak kurang ya. Apalagi dengan beberapa kali seorang John Always tadi mencoba untuk memaksakan, sehingga delivery damage ke arah seorang Novoselic dan juga Kalba enak banget guys. Wah, mereka kalau team fight memang enak banget sih, apalagi dengan Tigreal yang juga jadi badan banget ya. Namun 1 coklat terjadi ke seorang Zawi, di saat 3 emas juga terjadi Jun, Ahmed, Dandi, dan MVP dari Gregless. Di saat itu juga berhasil terekam, kita akan lanjut ke game yang ketiga, ke game penentuan di best of 3 rematch antara pasukan dari teman-teman tim 4M lawan teman-teman dari tim SK ya. Ini dia replay kemenangan yang tadi berhasil untuk terekam. Let's go, kita akan lanjut masuk ke game yang ketiga teman-teman ya.
Oke, lanjut untuk masuk ke game yang ketiga ya, antara SK versus pasukan dari teman-teman tim 4M. Kita akan lihat bagaimana pertarungan penentuan antara kedua tim yang akan bermain di game kali ini. Dengan band yang tentunya akan dilakukan langsung oleh teman-teman tim SK terlebih dahulu ya. Ada Gatot yang ternyata dijadikan sebuah pilihan bersama Suzin yang memang sangat berbahaya dari teman-teman tim SK. Jadikan sebuah band utama ternyata dari pasukan teman-teman tim 4M terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk band yang kedua ya. Tuan, Fanny yang kembali dijadikan sebuah opsi karena memang Jun kayaknya nggak akan dikasih untuk pakai hero Fanny lagi ya. Untuk hero kedua Granger atau YSS mungkin dijadikan pilihan dari teman-teman tim 4M. Nah, mereka tadi kesulitan banget dan langsung ya Granger ya dijadikan pilihan karena memang sangat sulit juga untuk bisa menangkap Granger ya. Tadi nggak ada pemain yang bisa nangkep dan banyak kan malah tumbang ya untuk teman-teman dari tim 4M jika ingin melakukan sebuah tumbangan karena Grangernya guys. Lever speak akan terjadi dari teman-teman tim SK. Siapakah yang kini diamankan duluan? Ayo kita bertarung Lukas. sepuas hati. Gak Your lepas team is S1 ya. Lukas sih hero baru dan tadi di match 1 kok nggak salah udah sempet di ban ya. Dan akhirnya malah dijadiin pilihan untuk di match yang ketiga sekarang. Gazawi masih mencoba untuk melakukan sebuah shadow pick. Lebih ke arah seorang Selena kah di game kali saat Harit sudah berhasil diamankan duluan oleh seorang Grekless. Jadi opsi yang cukup kuat buat ngisi ke arah God Laner harusnya. Dengan Zaman Force bisa menyulitkan pasukan dari teman-teman tim SK. Faramis memperkuat sebuah team fight Menipu sang mau. yang tentunya bakal dilakukan oleh teman-teman dari tim SK. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Kita lihat Claude ya. Wah, ini Claude sih bakal jadi lawan yang seru sih Aku tidak di menyebutkan bagian rasa God salji, Laner ya. tapi memanfaatkan. Meskipun di level-level awal Claude kayaknya harus nunggu level 4 ya untuk bisa ngasih pertarungan yang seru. Cuman untuk hero di mid laner ternyata Ahmed lebih milih Valentina, bisa melakukan sebuah MU mengikuti Sbolci yang bakal dilakukan oleh pasukan dari tim SK di saat YSS kini dijadikan sebuah pilihan band. Masih ada opsi untuk jungler juga dari teman-teman tim 4M sehingga kayaknya hero-hero macam siapa ya, Hayabusa mungkin atau Joy atau mungkin Lancelot. Wah, nggak mungkin sih Soyu ya. Oh ya, Soyu ya. Itu jadi pilihan yang bagus sih. Saatnya memainkan irama dari kilas. Joy ternyata dipick oleh Jun yang kini mencoba untuk memakai hero Joy lagi dan kayaknya masih penasaran ya. Selena apakah kini akan dijadikan sebuah pick yang akan dipertahankan oleh teman-teman dari tim SK ya. Selena Roam atau loh Roy mencoba memakai Hayabusa kah? Ganti Geralt yang juga kini dipick oleh seorang Ivan memperkuat dengan sebuah serangan yang teman-teman dari tim SK tentunya akan lakukan. Dan untuk hero terakhir Khalid dijadikan opsi, bakal mempersulit sepertinya Hayabusa untuk melakukan sebuah farming di game kali ini ya. Dengan hero pressure tentunya akan menyulitkan pasukan dari tim SK untuk bisa mengambil ke arah sebuah buff. Namun ada sebuah keuntungan juga yang teman-teman dari tim SK bisa manfaatkan dengan hero-hero yang mereka sudah berhasil dapatkan ya. Integral mungkin bisa memberikan penyulitan dengan Implosion namun level 4.
Menjadi level yang cukup jauh untuk bisa seorang Ivan dapatkan langsung ya. Cuman keterlibatan dari segi fight bakal cukup kuat banget sih dari teman-teman tim SK dengan adanya Faramis. Claude ya bisa melakukan catching war dengan cepat harusnya Claude. Terus mereka juga punya hero Bible Situation kayak Lucas, zoning juga cukup kuat. Ini bakal jadi lawan yang cukup tangguh harusnya untuk teman-teman dari tim 4M. Dan kita akan lanjut langsung ke game yang terakhir atau game penentuan antara dari teman-teman tim SK versus pasukan dari teman-teman tim 4M. Menurut kalian siapakah yang bakal berhasil memenangkan gamenya di match kali ini? Markapan by one kata Bang Nir. Buat apa ini Bang Nir? Anda ini Kajanen atau Bang Nir nih? Kajanen kah? Memberikan pressure lebih karena seorang Roy yang harus terkena satu buah first bolt. Tentunya keuntungan berhasil langsung didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim 4M yang mencoba untuk menyerang dengan bantuan dari seorang Jun juga kali ini. Sebuah pressure lebih dengan sebuah purple yang mungkin bisa diambil alih. Lihat dari seorang Dani pun mencoba memberikan satu buah pressure tambahan lagi. Roy harus menggunakan sebuah retribution untuk bisa mengambil karena sebuah purple, tapi lihat pergerakannya begitu cepat. Berhasil untuk dikeluarkan, tapi seorang Ahmed pun mencoba untuk mengejar. Dua pick up sudah berhasil didapatkan, menghambat Roy yang masih di level 2. Dan akan menjadi keuntungan telak untuk seorang Jun bisa bersinar. Dan juga kini akan mencoba untuk mengambil level yang ketiga dengan begitu cepat juga. Roy terhambat pergerakannya. Line time yang cukup sulit terjadi untuk bisa membuat seorang Roy berhasil ke level 3 seperti untuk di game kali ini. Kita lihat dengan Dandi yang juga mencoba untuk menyerang lagi, memberikan press lebih. Dan kini akan mencoba untuk memberikan bantuan. Novoselic seperti dalam ancaman, mencoba kabur tapi masih terkena serangan, membuat Novoselic pun harus mencoba pulang. Nah, Wavinian pun juga kini saat ini sedang mencoba dijadikan sebuah plating tambahan kah? Di saat bantuan dari serang Dani pun juga langsung available untuk bisa memberikan penyerangan. Bahkan Ivan apakah dijadikan pilihan di saat dari seorang Novoselic pun mencoba untuk menjadi bantuan, tapi sebuah Traffic Beast pun gagal untuk bisa membuat Roy pun selamat. 3 pick off sudah terjadi. Roy apakah harus sangat-sangat sulit untuk bisa mendapatkan sebuah buffnya di game kali ini? Namun pertarungan pun masih terjadi, namun kini mencoba memberikan sebuah gengkingan. Apakah seorang Ivan berhasil memberikan dorongan, tapi dorongan entah kemana berhasil untuk dia keluarkan. Dan pengambilan Tartar pun malah berhasil dibuat dan seorang Zaifu juga berhasil memberikan sebuah sontekan. Lihat 2 pick off berhasil didapatkan. Bahkan belum ada pick off yang terjadi untuk pasukan dari MSK. Dan kita lihat sebuah pressure pertama juga dilakukan. Roy kembali ternyata diamankan. 5 pick off, bahkan 6 pick off. Ini berhasil menggayangi teman-teman dari tim SK yang buat mereka harus lebih cepat untuk beradaptasi dan mungkin lebih bermain dengan aman ya, karena akan jadi sebuah keuntungan telak untuk pasukan dari tim 4M untuk bisa bersinar di game yang di area early ya. Dan kita lihat Wavinion bakal diplating lagi. Ahmed mencoba fokus memainkan satu buah platingan. Di saat Dendi pun juga masih mencoba untuk memberikan pressure tambahan dan bersama dengan datangnya seorang Ahmed. Tidak pengambil Kars Borens buff juga akan kini dilakukan. Bosoro kill mungkin bisa dijadikan sebuah opsi tambahan dengan bantuan dari seorang Ahmed. Kita pengambil Kars Borens buff masih sudah bisa dapatkan oleh seorang Roy. Yang kini tertinggal sampai 3 level dari seorang Jun yang udah berhasil ke level 7. Implosion digunakan seorang Ivan mencoba untuk kabur, tapi seorang Always Meal apakah harus jadikan sebuah tumbal jika di sana? Dan lem diaktifkan, tapi entah untuk apa. Namun pengambil kebagian Ores buff pun mungkin bisa terjadi. Apa dengan adanya seorang Zawi mungkin bisa memberikan perlindungan lebih, sehingga seorang Jun pun kembali bersinar lagi dengan sudah berhasil mendapatkan satu pick pertama. Menjadi keuntungan yang bisa dimanfaatkan tentunya untuk di area mid game atau mungkin car late game. Namun Roy masih kesulitan bisa bergerak. Apa dengan cukup missingnya sebuah map di arah Land of Dawn. Roy tentunya harus berhati untuk bisa mengambil sebuah langkahnya ya. Namun lihat ada seorang Ivan dan juga seorang Osmil mencoba membuka sebuah efek zoning malah ke arah top lane, dan pengambilan purple pun malah berhasil diambil serang Jun. Disambut langsung dengan seorang Grekless dengan sebuah bantuan ring sensor juga terjadi. Sama Fox pun juga digunakan. Always Mel mencoba untuk kabur, tapi Black Jet pun juga harus kini dikeluarkan. Mencoba mengambil satu buah pengambilan
dengan mencoba untuk memberikan satu pick off tambahan. Kita dapat mengambil arah sebuah turret pun juga kini sedang dijadikan sebuah opsi berikutnya oleh seorang Jun, yang kini akan mencoba untuk mengambil turtle yang kedua sepertinya ya. Dan mengambil arah sebuah pun juga kini sedang diambil oleh seorang Jun di sana. Mencoba mengambil sebuah orange buff dan penekanan dari area atas. Darius juga mencoba untuk bersinar dengan udah berhasil mendapatkan 2 pick off di game kali ini. Menjadi opsi terbaik juga untuk bisa menyulitkan seorang Kyle Boy, yang sepertinya harus pulang sejenak. Recall sudah berhasilkah dikeluarkan? Kabur serangan tambahan pun juga kini akan dilakukan. Jun memberikan sebuah team fight tambahan dengan mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran turret yang ada di area tengah ya. Omnir udah nggak dingin kah teman-teman kah? The Hostlet. Ini Bang Nil atau bukan sih guys? Info Bang Nil atau Kak Janan guys? Tebak-tebakan gak sih? Mengambil arah sebuah purple juga masih terjadi. Jun mencoba untuk terhindar dengan sebuah implosion yang ternyata gagal untuk bisa dilakukan dengan baik oleh seorang Ivan yang kini hampir saja disambut dengan Register Storm, tapi untungnya Always Meal melakukan one last hit dengan sangat juga baik di sana. Cukup tenang untuk bisa mengambil sebuah kesempatan. Namun Ahmed pun juga harus melakukan lagi satu buah platingan. Difokuskan untuk bisa memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada dari tengah. Kita melihat Kalbai masih dalam posisi yang gak cukup baik sepertinya. Apalagi dengan pengejaran yang juga akan dilakukan oleh seorang Jun. Dengan sebuah blazing duet yang gagal untuk bisa memberikan pick up ke seorang Jun, yang kini masih mencoba untuk kabur dan berhasil menghindari seorang Always Meal yang hampir saja menemukan dirinya. Dan Greglos menjadi backupan lain yang tidak berhasil juga dimanfaatkan. Bahkan Always Meal pun harus kini tumbang. Ambilan satu ke arah 3. Apakah akan teman-teman dari tim 4M kembali dapatkan? Tanpa ada sebuah gangguan besar, pasangan dari teman-teman 4M, Ahmed mencoba untuk kembali memberikan sebuah penyerangannya, tapi dengan satu buah hit tambahan lagi. Tapi gagal supaya terjar ke seorang Ahmed pun masih berhasil kabur, namun pengancaran turret pun juga kini berhasil dijadikan sebuah opsi untuk Reckless kembali berhasil mendapatkan objektif gaming. Dan Gregos pun juga mencoba untuk ke arah tengah dan menjalankan lagi sebuah weapon yang sepertinya nama pergerakan dari serang Dandi pun apakah akan mencoba menyerahkan ke arah serang Roy yang kini harus ke belakang. Namun pengambil ke arah sebuah sebab pun juga kini sepertinya akan dilakukan dengan datangnya serang Ahmed yang juga akan mencoba menjadi sebuah badan, memberikan bantuan lebih untuk bisa memudahkan serang Dandi melakukan sebuah aksinya kembali, memberikan pressure lebih ke serang Roy yang kini masih harus kesulitan untuk bisa melakukan sebuah level up. Namun mega kill pun juga harus terjadi di sana. Keberjadikannya juga berhasil dilakukan implosion tambahan, namun dengan satu bagian kingan Register Storm tambahan. Bahkan Blazing Duel pun juga mencoba dikeluarkan. Kyle Boy mencoba akan memberikan bantuan ke arah serang Dandi yang saat ini berhasil ternyata memberikan hit tambahan ke arah seorang Ivan dan sebuah Divine Beast. Tambahan yang hampir saja membuat seorang Always Meal pun juga kini tumbang. Mega kill tambahan Greglos gak mau nyanyiakan sebuah peluang. Dan ini akan menjadi sebuah penghancuran turret tambahan yang ternyata teman-teman dari tim 4M bisa dapatkan ya. Ya, ada turret yang berhasil di-push. Ahmed juga kini mulai mencoba untuk memainkan juga turret di area bawah. Para Novoselic makin kesulitan juga di game kali ini. Sudah berhasil diamankan sebanyak 5 kali. Mungkin mencoba terlibat dengan sebuah persoalan lagi, namun sayangnya Gregos pun juga terlalu cukup free untuk berhasil diculik di match yang kali, dan satu buah War Egg pun berhasil diambil alih. Novoselic kini mencoba untuk menjalankan weapon di area bawah, mencoba memberikan satu buah speed push di saat datangnya serang Dandi pun juga kini bisa jadi masalah. Lakukan sebuah war ngelawan 2 orang pemain, namun sepertinya nggak cukup kuat untuk bisa sendirian untuk warnya kali ini, sehingga fokusnya lebih mencoba untuk mengalihkan perhatian dan Jun yang dijadikan sebuah pengambilan untuk bisa mengamankan Lord yang ada di area atas. Lord bersama sudah berhasil dibawa oleh pasukan dari teman-teman tim 4M.
Apakah ini akan menjadi kemenangan yang langsung mereka bisa untuk dapatkan? Apa ini pembantaian yang terus terjadi? Electrifying Beast diaktifkan lagi, Monster Kill dijadikan sebuah opsi. Lalu seorang John bersinar lagi, bahkan dengan Lord yang juga kini mulai datang ke arah tengah. Teman-teman dari tim SK apakah cukup kuat untuk bisa bertahan di sana? Wah, ini SK benar-benar terkepung banget sih guys. Dengan kondisi yang sekarang mereka akan sangat sulit untuk melakukan pergerakan tambahan ya. Cuman buat ngambil Hero Lord yang pertama harusnya masih bisa kalau misalnya mereka nggak. Salah langkah sedikit bakal jadi sebuah ancaman besar. Apalagi Always Mel yang bisa memberikan bantuan lebih dengan Netherlandnya, tapi Ancestor pun juga kini terjadi memberikan sebuah war dengan sebuah tembakan yang dilakukan, tapi sayangnya seorang Nova Zelig pun harus juga diamankan. Double terjadi, gagal untuk bisa memberikan sebuah triple kill. Gragas pun juga ditumbangkan dan ini tersisa 2 orang pemain. Dan kemenangan di depan mata sebenarnya akan dilakukan langsung oleh pasukan dari tim 4M yang ternyata harus gagal. Mereka belum bisa untuk bisa mengamankan sebuah game, tapi dengan bantuan weaponnya tambahan, kemenangan pun langsung terjadi. Dan 4M berhasil mengambil kemenangan di scrim match di game yang ketiga kali ini. Dan membuat sayang sekali pasukan dari tim SK pun harus terende ya. Untuk di game yang ketiga kali ini dengan hanya dikasih 6 pick off aja. Waktu dibutuhkan hanya 10 menit dan 4 silver ya. Yang satu coklat dari seorang Roy memang sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengambil ke arah sebuah buff ya. Wah, gigi banget guys 4M ya. Apalagi dengan adanya seorang Jun yang memang menjadi pemain yang sangat-sangat kuat. Yang bantuan Greklas, Dandi dan juga seorang Ahmed. Sawi harus menemukan sebuah silver, namun memang permainan yang begitu apik terus dipertontonkan di game kali dengan keuntungan dari teman-teman tim 4M. Ini sesi yang berhasil terekam dan kita akan lihat sebuah gagal 100 katanya. Sebuah replay kemenangan yang tadi berhasil terekam dengan berhasilnya pasukan dari tim 4M melakukan sebuah kemenangan. Oke. Ini dia teman-teman dari tim 4M yang berhasil mengamankan kemenangan. Dan tentunya kita akan tutup langsung live-nya hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dan udah ngedukung tim-tim favorit kalian buat main di hari ini. Besok kita bakal live lagi guys. Thank you. Nanti untuk upload replaynya bakal aku upload di YouTube. Oke, jangan lupa untuk di subscribe YouTubeku. Nama YouTube-nya ada di bio. Oke, dadah. Selamat malam semua dan selamat tidur. Beruntung udah off katanya. Iya, ini tadi kita lagi scream guys. Dadah.